Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ihsan Shoriah, channel kebanggaan yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah yang pernah terjadi dan yang akan terjadi, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, tentunya saya akan kembali menayangkan tentang sejarah, yang mana sejarah ini tentang laksamana wanita Keyu Malahayati. Sebelum mulai membacakan tentang sejarah, silakan kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mensupport channel ini. Pada tahun 1515, Sultan Ali Mukhayat Shah dari Aceh Besar berhasil mendirikan kerajaan Aceh Bandar Darussalam dengan pusat pemerintahan tempat kedudukan di Darul Dunia, yakni lokasi pendopo Gubernur Aceh. Setelah beliau berhasil membawahi kerajaan-kerajaan Paseh, Pidi, dan Dayak atau pantai barat Aceh dalam rangka menghadapi penjajahan Portugis yang telah bercokol di Melaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan De Albuquerque. Untuk menghadapi Portugis, Aceh bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan Demak dan Ternate untuk mempertahankan panji-panji Islam di Nusantara, dan di pihak Portugis juga mempertahankan panji-panji Kristen selepas Perang Salib pada tahun 1270. 73 tahun kemudian, Sultan Aceh yang ke-10, yakni Sultan Saidil Mukamil, memerintah Aceh pada tahun 1589 hingga 1604. Beliau ini menjadi sultan ketika umur beliau menjelang 100 tahun dan yang menjadi laksamana kapal-kapal laut kerajaan Aceh yaitu seorang wanita bernama Keyu Malahayati atau nama panggilan Malahayati. Baik Sultan Saidil Mukamil maupun Malahayati, keduanya cucu dari Sultan Ali Mukhayat Shah tersebut. Urutan keturunan Malahayati sebagai berikut. Malahayati binti Laksamana Mahmud Shah bin Laksamana Muhammad Said Shah bin Sultan Salihuddin Shah pada tahun 1530 hingga 1537 bin Sultan Ali Mukhayat Shah. Dari keturunannya jelas Malahayati sejak masa kecil telah menghayati perkembangan armada Aceh yang dipimpin oleh ayahnya. Laksamana Malahayati memiliki 100 kapal perang. Setiap kapal perang dapat mengangkut sebanyak 400 prajurit. Sangat disayangkan bahwa sesudah Sultan Saidil Mukamil mangkat, kerajaan Aceh terlibat dalam peperangan saudara, malapetaka pertanian, dan lain-lain kegoncangan sosial dalam masa pemerintahan putra Saidil Mukamil, yaitu Sultan Muda Rikayat Shah pada tahun 1604 hingga 1607. Perang saudara akhirnya pun dapat diatasi setelah bangkitnya cucu Sultan Saidil Mukamil, yakni Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636. Apakah Malahayati masih hidup atau telah mangkat pada masa pemerintahan Sultan Muda atau dalam masa 3 tahun perang saudara? Dalam masa Sultan Saidil Mukamil dan Malahayati sebagai laksamana, pada tanggal 21 Juni 1599 tiba 2 buah kapal dagang Belanda singgah di pelabuhan Aceh. Kapal-kapal itu dari Zeeland di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman. Seperti konflik mereka dengan kerajaan Banten, juga adik-adik Cornelis de Houtman dan Frederik Houtman telah membuat huru-hara di pelabuhan Aceh, hingga dalam suatu perkelahian Cornelis de Houtman akhirnya pun mati terbunuh. Saksi mata pihak Belanda menyatakan bahwa perkelahian dengan Cornelis de Houtman dan penawanan atas diri Frederik de Houtman dipimpin oleh Malahayati. Berikut adalah suatu ucapan dari pihak Belanda yang sudah saya terjemahkan seperti ini kurang lebihnya. Di kapal telah dibunuh Cornelis Houtman dan anak buahnya.
Hayati sendiri dan penulis rahasia menyerang Frederick de Houtman, dan tawanan Frederick dibawa ke darat sebagai tawanan. Davis dan Tomkins menderita luka. Mereka ini tinggal di kapal yang masih terikat di pelabuhan, beserta mereka yang banyak mati dan luka-luka. Dan pada tengah hari diputuskan kabel pengikat kapal dan layarlah mereka. Berikutlah arti yang sudah saya dapat terjemahkan. Lanjut ke ceritanya. Frederick de Houtman akhirnya dijebloskan dalam penjara sampai 2 tahun lamanya. Selama di penjara, Frederick menulis Kamus Melayu Belanda dan menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu mengenai risalah-risalah sembayangnya agama Kristen. Dalam masa Frederick dipenjarakan, negeri Belanda sedang berperang dengan bangsa Spanyol di bawah pimpinan Prince Maurits. Menghadapi perang dengan Spanyol dan kegaduhan kapal-kapal dagang Belanda dengan raja-raja di Indonesia, termasuk faktor kekuatan Angkatan Laut Aceh, telah membuat Prince Maurits melupakan peristiwa Cornelis de Houtman dan mendekati kembali Sultan Saidil Mukamil. Prince Maurits merayu Sultan agar Frederick de Houtman dapat dibebaskan kembali. Rayuan itu akhirnya diwujudkan dalam sepucuk surat berbahasa Spanyol kepada Sultan Saidil Mukamil, di mana surat ini dengan sengaja dihantarkan oleh 4 buah kapal: Zeelandia, Middelburg, Langebrecht, dan The Son. Iringan-iringan kapal itu berangkat dari Zeeland pada tanggal 28 Januari 1601 dan tiba di Aceh pada tanggal 23 Agustus pada tahun 1601. Permintaan maaf Prince Maurits dan rayuannya telah menggugah Sultan Saidil Mukamil dan Laksamana Malahayati untuk berdamai dengan Belanda. Hasil perundingan pihak kerajaan Aceh dengan Laksamana Lawrence Bakers dan Komisaris Gerard de Rooy dari kerajaan Belanda telah terwujudnya perdamaian Aceh dengan Belanda. Frederick de Houtman dibebaskan kembali dan Belanda harus membayar kerugian kapal-kapal laut Aceh yang dibajak oleh Van Carden. Pembayaran kerugian ternyata kemudian telah dibayar seharga Rp50.000 dari uang Belanda. Sesuai sejarah telah mencatat permintaan maaf Prince Maurits kepada Sultan Saidil Mukamil. Permintaan maaf dengan Aceh yang tersebut dalam akhir surat Prince Maurits sebagai berikut, yang termaktub di Den Haag, negeri Belanda pada tanggal 11 Desember tahun 1600. Tangan yang mulia dicium oleh hambanya, tertanda Maurits de Nassau. Untuk membalas itikat baik kerajaan Belanda, Sultan Saidil Mukamil akhirnya mengirimkan 3 orang perutusan Aceh atau kedutaan Aceh yang dipimpin oleh Abdul Hamid yang sudah sangat tua sekali ke negeri Belanda yang diberangkatkan dengan kapal-kapal Belanda tersebut tadi. Ketiga perutusan kerajaan Aceh itu ialah Abdul Hamid, Sri Muhammad sebagai laksamana, dan Mir Hasan sebagai bangsawan. Dan ketiga utusan ini tiba dengan selamat di Zeeland pada tanggal 20 Juli tahun 1602. Atas kehendak Allah juga, pada tanggal 10 Agustus tahun 1602, kepala utusan kerajaan Aceh yaitu Abdul Hamid meninggal dunia di Middelburg. Beliau dimakamkan di gereja Saint Peter dengan segala ucapan kerajaan. 2 orang utusan lainnya yaitu Sri Muhammad dan Mir Hasan pada tanggal 1 September 1602 menghadap Prince Maurits di perkemahan militernya ketika berperang dengan Spanyol. Di sebuah kampung yang bernama Grave, di perkemahan itu diserahkan surat Sultan Saidil Mukamil kepada Prince Maurits dan beserta dengan segala bingkisan Sultan. Upacara penyambutan telah berlangsung dengan meriah. Selesai pertemuan dengan Prince Maurits, atas nama kerajaan Aceh, para perutusan Aceh telah mengakui kedaulatan Belanda baik de jure maupun de facto. Pada berikutnya, akhirnya Sri Muhammad dan Mir Hasan balik ke Aceh, tetapi Sultan Saidil Mukamil akhirnya pun telah mangkat. Begitupun adapun kesan sejarah pemerintahan Saidil Mukamil dan Laksamana Bonita Malahayati.
ditinjau dari sejarah nasional. Yang pertama, pengakuan kekuatan Angkatan Laut Indonesia oleh Belanda, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan bahasa Aceh membuka hubungan diplomatik dengan dunia barat dan pengakuan kedaulatan atas kerajaan Belanda. Yang ketiga, terbukanya kontrak literatur bahasa. Yang keempat, emansipasi wanita. Adapun juga jika Laksamana Malahayati telah terwujud dalam proses sejarah prawanita dinobatkan menjadi Sultan Aceh selama masa 60 tahun. Di antaranya, yang pertama, Sultan Tajul Alam Safiatuddin Shah yang akan memimpin pada tahun 1641 hingga 1675. Yang kedua, Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Shah, yakni pada tahun 1675 hingga 1678. Yang ketiga, Sultan Inayat Zakiyatun Shah pada tahun 1678 hingga 1688. Yang keempat, yang terakhir, Sultan Kamalat Shah pada tahun 1688 hingga 1699. Begitulah sejarah singkatnya tentang Laksamana Wanita Keyo Malahayati atau yang biasa disebut dengan Malahayati. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sangat mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena manusia tidak bisa yang namanya lepas dari kesalahan. Dan saya ingatkan kembali pada para pemirsa, jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara Anda klik subscribe, like, komen, dan share ke sosial media Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.